Selamat siang teman-teman yang kasih Tuhan Yesus. Kita akan mulai ibadah youth kita hari ini. Kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih dan anugerah bagi kami. Saat ini kami berserah kepada Tuhan. Kami mengingat kebaikan-Mu hari ini bagi kami, bahwa Tuhan sudah bangkit bagi kami. Kau telah berkorban bagi kami. Terima kasih Roh Kudus, biarlah kami anak-anak-Mu di tempat ini bertumbuh Tuhan. Ampuni kami jika kami banyak melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berikan kami hati yang tenang, hati yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyi bersama-sama, kita sembah Tuhan bersama-sama. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersama-Mu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hati-Mu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, hingga sampai saat ini, untuk siang ini, detik ini Engkau terus menyertai kami. Untuk hari-hari ke depan, penyertaan Yesus selalu terus menaungi kami. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu.
Berbicaralah kepada hamba-Mu yang akan bertugas sebentar lagi ini. Pakai dengan otoritas dari tempat yang maha tinggi untuk menaungi setiap kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Shalom teman-teman. Saya ucapkan selamat Paskah, di mana kita tahu bahwa hari ini kita merayakan Paskah atau kemenangan dari setiap kita orang yang percaya. Ada banyak orang ketika ketemu dengan Natal, Tahun Baru, atau istilah khususnya Natal, orang sangat bersukacita. Padahal kita harus mengerti sebagai anak-anak Tuhan, kita lebih bersukacita ketika merayakan Paskah. Kenapa? Di sanalah kita merasakan suatu atau mendapatkan suatu kemenangan, yaitu ketika Tuhan Yesus bangkit. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama. Tadi saya sudah singgung bahwa kita merayakan Paskah Tuhan Yesus bangkit. Sekarang yang jadi pertanyaan dan sekaligus menjadi tema dalam renungan kita pada siang ini atau pagi ini adalah, benar tidak Tuhan Yesus bangkit? Kalau mungkin kita sebagai anak youth, orang yang percaya kepada Tuhan, iya atau enggak? Saya ke gereja, saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Kita punya Tuhan, Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tapi bagaimana bagi mereka yang di luar sana? Mungkin kalau kita di youth atau orang yang percaya, yang setiap minggu ke gereja, yang sering membaca Alkitab, mengerti, oh iya, di Alkitab mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di kuburan ini, tapi dia bangkit, dia hidup. Bukannya sekedar bangkit, tapi dia hidup. Dan kuasanya sungguh luar biasa. Bagaimana dengan, saya katakan, orang di luar sana, orang yang belum mengenal Tuhan, belum pernah baca Alkitab, atau orang yang mengaku sebagai orang yang percaya tapi jarang baca Alkitab. Saya akan memulaikan suatu bukti untuk kita bagi orang yang sudah percaya. Kita buka kitab Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-6. Ini satu bukti. Saya merenungkan tadi malam, ini mau buktikan ke orang itu bagaimana ya kalau saya sendiri percaya. Kalau mungkin teman-teman youth GBT Galilea atau teman-teman youth yang ada di luar sana menyaksikan lewat streaming, mungkin yang sudah percaya, iya benar, Tuhan Yesus itu memang bangkit. Dia bangkit dan hidup. Injil Lukas pasal 24 ayatnya ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ya kan? Jadi kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, ini adalah cerita ketika Maria Magdalena yang ingin melihat ke kubur Yesus itu. Pagi-pagi benar, kalau di Injil-Injil yang lain bilang pagi-pagi benar mereka membawa rempah-rempah. Ada suatu ciri khas orang yang, khususnya orang, saya kan dari kota Manado, jadi itu hal yang aneh. Kalau orang ini, saya gambaran orang di luar sana, maksudnya orang yang sudah percaya Tuhan tapi jarang ke gereja, itu ada hal yang aneh. Kalau orang mau ke kuburan, yang meninggal ini, yang dikubur ini, katakanlah sore ya, dia senang ngerokok. Jadi dibawainlah rokok itu yang menjadi kesenangannya, dia taruh di kuburan itu. Kan hal yang aneh kan. Sekarang fisiknya sudah meninggal, orangnya itu udah meninggal, ada dalam kubur. Siapa yang ngerokok? Dan itu kejadian terjadi, yang lakukan adalah sepupu saya. Itu aneh. Papanya ini jadi wak saya atau ya pade saya itu sudah meninggal, senang ngerokok. Kalau tidak salah itu rokok Jisamsu kalau tidak salah. Nah, anaknya dia ini ada tiga anak laki-laki. Si anak paling kecil
membawa rokok karena kesenangan bapaknya. Ditaruhlah situ. Yang ngerokok itu siapa? Anaknya yang paling besar. Lah saya yang ngintip, yang saya tahu, lo kan lucu. Kan saya tetap panggil kakak karena sepupu yang lebih besar dari saya. Lo kak, lo tahu enggak kamu yang taruh rokok situ, yang minum, yang ambil rokok? Kakak yang besar itu yang ambil. Loh, lah iya. Namun berbeda dengan yang kita baca ini. Maria Magdalena dan Maria yang lain ke kubur Yesus, itu bukan bawa seperti tadi saya bilang kesenangan orang itu, bukan. Tapi kan karena ingin merempah-rempahi, maksudnya kalau mayatnya Yesus masih di situ, mereka kan mau merempah-rempahi dia supaya wangi. Nah, ketika mau sampai ke tempat itu, kita mungkin udah tahu bersama bahwa batu itu sudah terguling. Dan kubur pada waktu itu benar-benar disegel. Kalau hanya orang perempuan yang menggulingkan batu itu, saya rasa tidak kuat. Itu disegel, bukan hanya sekedar disegel, tapi ada penjaga. Kalau bukan kuasa Tuhan, atau kalau bukan malaikat yang menggulingkan itu tidak mungkin bergeser. Dan di sana sudah tidak terdapat lagi yang namanya mayat Yesus. Itu bukti buat kita orang yang percaya. Kita tahu, kita baca Alkitab. Bagaimana dengan orang yang Kristen tapi jarang-jarang baca Alkitab? Contoh saya ambil, kalau tahu ada istilahnya ibadah korban, tahu ya? Di Kristen pun orang yang percaya pada Tuhan dulu diajarkan begitu, itu atau ajaran Taurat, ya kan? Kalau orang berbuat salah, itu harus membawa paling murah orang yang tidak mampu itu burung tekukur. Kalau sekarang doro, burung dara itu loh, itu yang dibawa, itu satu pasang. Ya, jadi 2 itu. Jadi kalau satu hari kita berbuat salah 100 kali, berarti 100 kali 2 burung. Ya dikali aja. Kira-kira burung dara kalau beli makan itu berapa ya? Mahal kan? Berarti pengorbanan itu sungguh mahal dalam hidup kita. Tuhan sudah berkorban, mati, dihina dan lain sebagainya, dia bangkit, kita tidak usah. Itu satu bukti bagi mereka, bagi teman-teman youth yang mungkin hanya sekedar mengaku sebagai orang Kristen. Ini loh, kalau tidaklah bangkit Yesus itu, kita setiap hari harus mempersembahkan pengampunan dosa kita itu. Jadi korban untuk menghapus dosa kita, supaya dosa kita diampuni. Itu. Kemudian hal yang ketiga, bagaimana kalau orang di luar sana mau tanya, wah saya kan bukan orang Kristen, tapi saya salah pencet, saya mau lihat sih khotbah ini atau ceramah ini, kalau istilahnya orang yang belum percaya kepada Tuhan, kok benar enggak Tuhan Yesus Tuhan Yesus bangkit? Ya, bagaimana orang yang sudah meninggal terus bisa bangkit? Hal yang ketiga, sekarang begini, lihat orang yang percaya kepada Tuhan atau istilah yang kita kenal orang Kristen. Kenapa orang Kristen itu ke gereja? Kenapa orang Kristen itu berdoa? Yang semua orang di dunia ini tahu bahwa Tuhannya orang Kristen adalah Yesus. Ngapain kita berdoa memohon kepada seseorang atau satu pribadi yang mati atau meninggal, tidak hidup? Pastikan kita berdoa kepada yang hidup. Yang sudah meninggal atau mati itu tidak bisa berbuat apa-apa kan? Kita mungkin sering lihat orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu ya sudah dalam peti, kita mau apain dia tidak akan bergerak dan apa-apa kan? Itu suatu bukti bahwa Yesusnya orang Kristen itu, Yesus yang kita percaya itu benar-benar bangkit. Dia hanya sekedar mati begitu aja. Kalau Yesus tidak bangkit, orang Kristen percuma ikut Yesus. Bagi mungkin teman-teman anak muda yang belum benar-benar percaya kepada Tuhan atau belum mengenal Yesus, inilah buktinya. Kalau yang pertama saya gambarkan tadi adalah bukti kita mungkin baca Alkitab, itu bagi anak-anak muda yang percaya kepada Yesus. Kemudian hal yang kedua saya katakan tadi, yaitu kita hidup misalnya setengah-setengah, percaya iya tidak iya. Karena banyak sekarang anak muda yang
mungkin oh ya papa mama saya kan orang Kristen. Ya coba kalau kita cuman sekedar papa mama saya, mak, engkong saya kan orang Kristen, jadi saya ke gereja, tapi tidak ngerti benar bangkit enggak. Kalau Tuhan itu hendak bangkit, kita setiap hari harus persembahkan apa? Tadi saya bilang gambaran paling rendah itu burung. Harus 2. Satu kali berbuat salah 2. Kalau kita satu hari 5 kali buat salah 10 ekor burung. Itu kalau yang tidak mampu. Kalau orang yang mampu harus domba atau kerbau. Sekarang dikali aja, kalau udah domba atau kambing berapa juta sekarang. Di dunia ini orang tidak bakal punya rumah sendiri, tidak bakal dia bisa menikmati hidup. Lah sekarang kalau kerja dia harus persembahkan karena dia berbuat dosa, harus dia kasih itu burung, domba. Kalau yang kenal di Indonesia itu burung, kambing, sapi. Selama kita kerja ada berkat untuk itu terus. Karena dengan matinya Kristus dan dia bangkit, kita tidak lagi demikian. Namun ada satu hal yang saya perlu ingatkan, jangan kita menyalibkan Yesus lagi. Kita sudah tahu, kita percaya, dan yang belum percaya kepada Tuhan ketika menyaksikan bahwa orang Kristen, Tuhannya orang Kristen apa benar bangkit tuh? Toh ini bukan, bahkan saya pernah dengar orang omong ke saya, itu bohong mas. Karena apa? Itu diganti. Yang mati itu bukan Yesus. Enggak, itu Yesus yang mati. Saya bilang, kalau masnya percaya kepada Yesus, saya akan terangkan lewat baca firman Tuhan. Tapi karena masnya itu bukan orang Kristen, saya tidak berani. Karena kalau saya membacakan ini, masnya juga mungkin akan bertolak belakang dengan saya. Kita hanya berteman. Tapi kalau masnya mau pingin benar-benar membuktikan bahwa Yesus itu mati, Yesusnya orang Kristen itu mati dan bangkit, mas berdoa. Saya tidak suruh mas jadi orang Kristen, tapi mas berdoa pakai nama Yesus. Apa aja mas minta, kalau mas yakin dan Tuhan berkenan, dia akan jawab mas. Saya tidak pernah ketemu lagi dengan orang ini. Saya ketemu itu di bis. Jadi saya tidak mau berdebat dengan seperti ini. Itu kalau agama atau suatu ajaran Yesus itu bukan untuk perdebatan, namun kita mau belajar, kita mengenalkan aja. Sekali orang itu kenal, terserah dia, terserah Anda. Sama dengan kita sudah percaya Tuhan. Kalau kita mau melakukan firman Tuhan, terserah kita. Tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, ada resikonya. Inilah yang boleh kita renungkan, bahwa Yesus itu benar-benar bangkit. Jadi bukan ada peran pengganti ketika Yesus mati, bukan. Ini bukan film Jackie Chan loh. Kalau film Andy Lau, Jackie Chan ada peran penggantinya, bukan. Tapi dia benar-benar mati, Yesus pribadi yang mati, dan Yesus pribadi yang bangkit hidup. Kalau kita yang percaya kepada Tuhan masih setengah-setengah, mari kita teman-teman youth, saya tidak pernah mengatakan bahwa Anda dari gereja ini, tidak. Tapi kita punya Yesus yang sama. Kita harus percaya kepada Tuhan agar kita tidak dimuntahkan atau tidak ditolak oleh Yesus. Inilah yang boleh menjadi renungan kita pada saat ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat buat kita semuanya. Kalau kita ingin bukti lebih lagi, saya katakan awal tadi, saya bingung sebenarnya mau mengatakan mana bukti, sedangkan saya sendiri tidak secara fisik ini melihat Yesus. Tapi saya punya iman. Setiap orang yang percaya kepada Yesus punya iman bahwa Yesus itu benar bangkit, dan Yesus itu yang mengalahkan maut, sehingga dosa kita boleh ditebus. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu, di mana Engkau sudah menolong kami setiap saat. Kami boleh melihat, kami boleh merasakan bahwa bukti kasih-Mu, kuasa kebangkitan Tuhanlah yang memerdekakan kami, sehingga kami tidak berada dalam kuasa maut lagi, kami tidak kuasa dosa lagi, kami selalu dimenangkan oleh Tuhan. Tuhan,
memberkati setiap kami, teman-teman kami yang di luar sana. Mungkin ada anak-anak youth yang masih setengah-setengah percaya atau masih ragu-ragu, biarlah Engkau mau jamah. Atau orang yang belum percaya kepada Tuhan, kami berdoa buat mereka, biarlah Tuhan kasih yang sama yang kami sudah terima, yang kami alami, biarlah itu terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, memberkati kami semua yang hadir saat ini dan menyaksikan siaran ini. Biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Thank you. Saya menambahkan ayat yang Kak Step bilang ke saya di Yohanes 20 ayat ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis sambil menangis ia menunjukkan ke dalam kubur itu. Tetapi Maria saya mengalami kejadian luar biasa di Jumat Agung kemarin, di mana saya bertobat, saya banyak bersalah. Itu terjadi, saya ngalami sendiri pas Jumat Agung. Saya berkata, Tuhan, saya banyak dosa. Apa Tuhan mau mengampuni jiwa saya? Tapi Tuhan datang ke hati saya bilang, inilah kerja buat saya untuk mengampunkan dosa. Itu pun saya datang pun setiap malam saya doa untuk mengampunan dosa saya. Tuhan Yesus pun melalui saya, kamu adalah anak yang terbaik buat setiap keluarga. Kamu memimpin keluarga, terutama seorang mama, adik-adik saya yang ngomong ke saya. Saya bilang, setiap malam saya datang ke setiap malam saya ngomong ke orang tua. Saya bilang, Ma, ini saya minta maaf, saya banyak salah, saya punya pergumulan kurang menyenangkan di hati saya waktu saya dimana saya masih setahun lalu, saat saya masih banyak berkumpulan dosa. Saya pulang, saya mau pergi ke sekolah saya mau saya bilang, Mam, saya mau ada urusan, tapi mama saya bilang, no, jangan pergi dulu karena COVID itu saya menyakiti hati saya banyak bersalah, dosa saya banyak, tapi Tuhan mengampuni saya. Setiap anak-anaknya, terutama saya sebagai anak perempuan yang menerusin keluarga, itu saya mengalami itu terjadi di ayat ini juga. Saya diambil dengan Tuhan, itu terjadi di mana Tuhan mengangkat saya, jiwa saya untuk generasi anak muda yang sekarang ini. Dan saya yakin Tuhan Yesus akan menolong saya. Di awal tahun ini, Mei besok, Tuhan melangkahkan saya ke usia saya ke 19 tahun ini. Tuhan memberikan saya tanggung jawab besar untuk talenta saya untuk mendirikan sesuatu untuk anak-anak muda, anak-anak lumpuh. Itu Tuhan kasih saya kepada saya untuk meneruskan kepercayaan Tuhan lewat doa saya dan harapan saya. Itu terjadi sungguh luar biasa buat diri saya dan keluarga saya, diberkati selalu. Dan thank you untuk Moses untuk doa untuk mami saya. Selama mami saya kecelakaan, saya hampir nggak sadarkan diri. Itu saya berdoa, Tuhan, ini kenapa ngalami orang tua saya kecelakaan motor di tahun 2018. Itu saya udah lulus itu. Saya ngomong, Tuhan, ini kenapa terjadi Mams? Kenapa jadi nggak saya aja yang kecelakaan dulu? Tapi Tuhan, mami saya kecelakaan, tapi sempat operasi. Saya ngomong, Tuhan, sembuhkan di mama, sembuhkan Mams, supaya dia bisa sembuh sedia kala menjaga putra-putrinya yang terbaik.
Thank you, Tuhan memberkati. Paskah menurut aku itu secara pribadi kebebasan bukan hanya secara fisik tapi juga secara rohani. Dengan kematian Tuhan kita dibebaskan dari segala yang harusnya menjadi tanggungan kita. Itu menurut saya. Paskah menurut saya adalah hari suci. Menurut saya seperti yang dikatakan oleh Sabi tadi sampai nangis-nangis, bahwa Paskah itu sebenarnya sangat berguna bagi kita, karena dengan kematiannya dan kebangkitannya menunjukkan bahwa dia adalah Allah yang sanggup bangkit di tengah-tengah kematian. Karena yang paling ditakutkan oleh seluruh umat manusia sampai sekarang adalah kematian, karena orang takut dengan kematian. Tapi Yesus itu menunjukkan bahwa saya bisa menjamin ketika kamu mati, kamu akan bangkit seperti saya. Dan terlebih lagi nanti dia akan menunjukkan satu tempat yang tidak bisa ditunjukkan oleh manusia, yaitu satu tempat surga. Karena hanya Yesus di sejarah dunia yang sanggup menunjukkan ini tempat yang sudah saya sediakan. Jadi ada kepastian kalau kita ikut Yesus, ada kepastian kalau kita mati, ada kebangkitan bersama dengan Yesus, jaminan selama-lamanya. Amin. Oke. Terima kasih buat teman-teman bahwa intinya bahwa Paskah itu kita jadi orang Kristen tidak pernah kecewa. Tepat kita memilih jadi orang pengikut Kristus. Kenapa saya bilang pengikut Kristus? Karena kalau menjadi orang Kristen saja itu kurang cukup. Karena banyak orang yang mengatasnamakan Kristen tapi tidak melakukan akan kehendak Tuhan. Tapi sekarang garis besarnya bahwa Paskah itu yang ada di dalam ajaran Kristus. Kita semua yang mengikuti Kristus melakukan firman Tuhan itu tepat, tidak akan pernah dikecewakan. Kita ada jaminan untuk kehidupan. Kalau orang di dunia ini ikut asuransi, katanya jaminannya ini banyak. Saya bilang kalau Yesus yang menjamin itu seumur hidup, tidak bayar. Asuransi bayar dulu kan, ya kan? Ada batas bayarnya. Atau ada asuransi yang sekarang yang saya tidak tahu, tidak sebutkan, itu seumur hidup malah bayar. Yang kalau kita memang ikut Yesus itu seumur hidup kita harus bayar. Bayar apa? Lakukan firman Tuhan. Gampang-gampang susah kan? Tapi itulah, biarlah Paskah inilah yang selalu meneguhkan kita. Kita tetap ingat bahwa Yesus luar biasa pengorbanannya dalam hidup kita. Mari kita akan akhiri kebaktian kita. Kita tutup dalam doa. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur padamu, di mana saat ini kami mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kami saling sharing Tuhan, kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan. Jadikanlah setiap anak-anak muda, bahkan semua orang yang percaya kepada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, agar jaminan yang Kau sudah janjikan itu tidak pernah lepas dari kami, selalu menjadi bagian kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, memberkati setiap pekerjaan kami yang sudah bekerja, memberkati yang masih sekolah, memberkati orang tua kami, memberkati hal apapun yang kami kerjakan, melibatkan Tuhan di dalamnya, dan Tuhan pasti membuat kami berhasil. Terima kasih Bapa, biarlah berkat Tuhan terus mengalir. Dari saat ini kami akan selalu menjadi kepala dan bukan ekor, kami akan naik dan bukan turun. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian buat kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.